Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja, di tengah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya Bapak Ibu izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok wisata Desa Ciberem yang berjumlahkan 18 orang. Di sini kami akan sedikit kurangnya menjelaskan mengenai program dan juga kegiatan yang memang sudah jauh-jauh hari kami persiapkan. Nah, namun sebelum itu di sini kami dalam rangka membuat suatu program itu sesuai dengan kebutuhan apa yang memang desa itu inginkan ataupun tempat wisata itu inginkan. Hasil observasi kemarin itu kami mendapatkan 3 tempat wisata yang memang menjadi potensi wisata untuk di Desa Ciberem, namun pada akhirnya kita memilih di objek wisata Rasa Mala. Kenapa demikian? Karena memang dari sini di Rasa Mala itu memiliki keunikan itu sendiri. Artinya secara potensi itu mampu kita kembangkan, karena setelah kami hasil observasi wisata Rasa Mala itu uniknya itu sebagai wisata edukasi. Kenapa demikian? Karena di sana kita bisa belajar seputar tentang flora dan fauna gitu. Nah, kemarin itu hasil observasi kita, hasil obrol-obrol dengan pengelola dan juga pihak desa, apa yang menjadi kebutuhan dari pihak Rasa Mala itu sendiri, dan pada akhirnya mereka kebingungan mengenai konsep tentang pengembangan wisata itu sendiri dan juga pemasaran ataupun branding tempat Rasa Mala itu sendiri. Karena untuk sampai saat ini kebun Rasa Mala itu sendiri tidak memiliki akun sosial media ataupun sumber informasi yang memang terkait dengan wisata Rasa Mala itu sendiri. Maka akhirnya kami setelah hasil diskusi dengan para teman-teman di kelompok, untuk programnya kami itu mengarah lebih kepada branding tempat wisata itu sendiri, yang pada akhirnya secara program kami dibuat secara sistematis. Kami memiliki 4 program. Nah, kita langsung saja masuk kepada program pertama, yaitu peningkatan kapasitas pembangunan berkelanjutan gitu. Di sini kami memasukkan 3 kegiatan gitu, Bapak Ibu. Yang pertama, kemarin itu mereka bingung bagaimana mengkonsep tempat wisata ini, hingga pada akhirnya kita ingin mengkonsep lebih kepada brandingan daripada tempat wisata ini. Di sini kami kegiatan pertama itu ingin memikirkan terlebih dahulu soal konsep yang akan kami bawa terhadap branding wisata ini sendiri. Kami mau menjual apa dari tempat wisata ini? Apa yang jadi keunggulan tempat wisata ini? Hingga pada akhirnya untuk kegiatan pertama itu kami dari kelompok membuat konsep tentang brandingan dan juga daya jual dari kampung wisata Rasa Mala ini sendiri. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu setelah kami membuat konsep, kami kemudian sosialisasilah konsep yang sudah kami buat terhadap pemerintah desa, pengelola ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan wisata Rasa Mala ini. Apakah konsep yang sudah kita buat ini sesuai dengan keinginan atau belum? Apabila sesuai dengan keinginan masyarakat ataupun sesuai keinginan pengelola, nantinya tindak lanjut daripada pengkonsepan soal sosial media ini ataupun branding di sosial media ini, kami nantinya akan membentuk suatu sosial media atau website sebagai sumber informasi dari Rasa Mala itu sendiri. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi untuk mencari informasi seputar Rasa Mala itu tidak dapat kami akses melalui internet, itu hanya mungkin selintingan saja di internet pun tidak secara detail gitu. Di sini kami akan membranding bentuk kegiatan dan juga daya jual dari Rasa Mala itu sendiri. Itu sosialisasi mengenai konsep terhadap pemerintah desa ataupun pengelola nantinya. Kemudian setelah sosialisasi, kami kegiatan ketiga, boleh di scroll. Nah, kegiatan ketiga ini setelah konsep itu di ACC, misalkan hasil obrolan itu setuju, kami akan membuat sosial medianya itu sendiri. Kami akan merangkan bahwa nanti branding dari Rasa Mala ini sendiri itu di mana. Yang pertama itu kita akan membuat sosial media, misalkan IG, Instagram ataupun Facebook. Itu menjadi daya jual kami nantinya untuk memasarkannya gitu, melalui sosial media itu sendiri. Karena lagi-lagi sumber informasinya itu kurang dan kami ingin lebih meluaskan lagi, nantinya itu pembuatan sosial media ini akan bermedia partner ataupun bekerja sama dengan akun sosial media-media yang besar gitu seputar tentang wisata gitu. Itu untuk ranah dari sosial media. Nah, setelah kita pembuatan konsep, pembuatan sosial media, akhirnya kita membuatlah program kedua, yaitu upgrading manajemen. Kenapa demikian? Kemarin itu hasil obrolan dengan pihak Rasa Mala itu ternyata mereka itu dari pihak pengelola merasa tidak terlalu diperhatikan gitu. Itu menjadi problem dari Rasa Mala itu sendiri. Tidak diperhatikan di sini itu tidak diperhatikan oleh pihak desa ataupun perhutani ataupun yang memang bersangkut paut dengan Rasa Mala itu sendiri. Mereka seakan-akan
terbengkalai lah gitu Pak, tidak diperhatikan. Makanya di sini kami upgrading manajemen. Nantinya kegiatannya itu berupa bukan workshop tapi lebih kepada silaturahmi dengan lembaga-lembaga, itu ngobrolin soal manajemen ataupun nantinya ngobrolin soal siapa yang bakal mengelola Rasa Mala itu sendiri, siapa yang bakal menjadi penanggung jawab Rasa Mala itu sendiri. Karena sampai saat ini hasil komunikasi dengan pihak pengelola dengan pihak desa pun agak sedikit clash lah, tidak begitu akur tentang Rasa Mala ini sendiri gitu. Nantinya di upgrading manajemen ini kita bakal silaturahmi lah dengan lembaga-lembaga ataupun pihak desa gitu, ngomongin soal wisata Rasa Mala ini. Itu di kegiatan yang kedua, di program yang kedua. Kemudian lanjut ke program ketiga, pemberdayaan masyarakat. Di sini kami memasukkan dua kegiatan. Yang pertama itu penataan ruang baca. Uniknya di Rasa Mala ini meskipun posisinya di hutan teman-teman, ternyata di sana itu ada perpustakaan gitu, ada ruang literasi gitu. Di sini nantinya kami akan menata ruang literasi itu menjadi daya tarik bahwasannya di hutan itu nggak hanya cuma main-main aja loh, bahwa di hutan itu kita bisa belajar gitu. Nah nantinya penataan ruang baca ini jika sudah hasil obrolan kemarin dengan tiap proyek baik itu wisata ataupun literasi dan UMKM, kita bisa menjadikan program ketiga ini sebagai kolaborasi gitu. Karena dari program literasi itu ada Jenggala Merah yang memang ngomongin soal pojok literasi, dan juga dari UMKM itu ada yang ngomongin soal kebiar UMKM ataupun kegiatan UMKM. Nah, uniknya di Rasa Mala ini itu ada UMKM-nya juga gitu, yaitu Kopi Rasa Mala gitu. Hingga pada akhirnya di sini kami akan memberdayakan UMKM yang ada gitu. Karena posisinya wisata Rasa Mala itu jika 5 prinsip wisata itu yang ada salah satunya amenities, yaitu penunjang gitu. Yang artinya ketika kita berkunjung itu kita apa yang bisa didapatkan oleh kita. Yang bisa didapatkan oleh kita ya ini UMKM, yaitu di sana itu ada Kopi Rasa Mala itu menjadi penunjang di tempat wisata itu sendiri. Nantinya jika program kita yang ketiga itu bisa dijalankan dan bisa berkolaborasi, kita bakal menata objek wisata Rasa Mala itu sendiri. Itu dari kegiatan yang pertama di program ketiga. Kemudian kegiatan yang keduanya, kita bakal mengkonsep ataupun kita bakal mengelola ataupun memberi arahan bahwasannya potensi dari kebun Rasa Mala ini itu adalah edukasi, wisata edukasi. Kenapa demikian? Karena bentuk kegiatan yang biasa dilakukan di sana itu seputar pembelajaran mengenai flora dan fauna, bagaimana kita bertahan hidup di hutan, bagaimana kita menanam, bagaimana kita beternak. Di sana itu ada beberapa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan gitu yang biasa memang menjadi bahan pembelajaran gitu. Ini uniknya gitu, dan juga bisa dijadikan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan pun biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah gitu. Hingga pada akhirnya kita pun bermitra dengan Dinas Pendidikan, biar nantinya Dinas Pendidikan apabila ada program, apabila kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan bisa mengarahkan bahwa di Rasa Mala ini tuh ada pendidikannya ataupun ada edukasinya gitu. Hingga pada akhirnya para pelajar di sana bisa berkunjung ke Rasa Mala, itu mencoba wisata di sana dan juga belajar tentang flora dan fauna yang ada di sana. Itu untuk kegiatan kedua di program ketiga. Kemudian setelah semua program pertama, program kedua, ketiga itu udah selesai, kami di program keempat berbicara soal inovasi, apa yang bakal kami lakukan setelah rangkaian program tadi sudah terlaksana gitu. Sudah tertata segala konsep, segala macam, penataannya udah oke, kita bakal ngadain virtual tour. Virtual tour itu seputar Rasa Mala yang kami namakan Wonderful Rasa Mala, yang dimana di dalamnya itu ada wisata seperti bisa jadi outbound ataupun tempat camping ground di sana tuh, terus kemudian ada pojok literasinya, ada UMKM-nya di sana. Nanti kami di bentuk videonya itu seputar yang tadi disebutkan gitu, mencakup UMKM, literasi, dan juga wisatanya gitu. Itu di virtual tour. Nah, kemudian di kegiatan keduanya yaitu pembinaan pengelola tempat wisata. Kenapa kami di sini memasukkan kegiatan pembinaan? Karena lagi-lagi permasalahan yang pertama itu wisata Rasa Mala itu tidak perhatikan, maka diperlukanlah pembinanya gitu, diperlukanlah controlling terhadap wisata Rasa Mala ini gitu. Pada akhirnya kita nantinya akan bermitra dengan Disbudpar atau Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Bandung untuk mengkontrol tempat wisata ini sendiri gitu. Biar nantinya tidak kejadian lagi bahwa wisata Rasa Mala ini terbengkalai ataupun tidak diperhatikan gitu. Minimal ada pembinanya ataupun yang memperhatikannya gitu. Itu mungkin Pak rangkaian daripada kegiatan dan juga program yang sudah kami rencanakan bersama teman-teman kelompok, dan juga hasil diskusi dengan pihak pengelola yang memang menjadi kebutuhan dari Rasa Mala itu sendiri. Mungkin sekian Pak dari kelompok kami. Terima kasih, aplaus dulu dong buat Fajar Apriana ya, dari kelompok wisata. Kemarin kita ketemu dengan
ketika bicara virtual itu ada adventure ya dan ecotourism. Hari ini kita mendengar wonderful Rasa Mala ya. Oke, itu yang paling intinya kan. Tentu sebelum terwujud wonderful Rasa Mala itu seperti apa, kelanjutnya jangka panjangnya seperti apa, tentu harus ada langkah-langkah awalnya yang harus diperhatikan gitu ya. Terima kasih. Cukup pas saya memberikan waktu 10 sampai 15 menit. Ya, dan lanjut ke UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dari UMKM sendiri ada 4 program 9 kegiatan. Nah, program kesatunya adalah UMKM sendiri ingin meningkatkan quality boardingnya. Nah, kenapa kita ingin meningkatkan itu? Karena dari hasil observasi di desa tersebut, SDM yang ada di desa itu tuh kurang kapasitasnya. Contohnya dari segi pelaku UMKM-nya, terus dari segi penjualan dan pembeliannya juga. Nah, maka dari situ kita akan ingin kegiatan workshop pengelolaan konten website dan medsos. Nah, mitranya siapa aja? Mitranya itu dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasarannya itu ke ibu-ibu PKK dan seluruh pelaku UMKM. Nah, waktu kegiatan yang akan dilaksanainnya, insya Allah akan dilaksanain bulan Februari. Pelaksananya itu siapa aja? Dari mahasiswa, UMKM sendiri pastinya, dan juga dari perangkat desa. Oh, iya. Yang kegiatan yang kedua ada seminar tata kelola pemodalan manajemen keuangan. Nah, mitranya siapa aja? Dinas Ketenagaan Perindustrian dan Perdagangan. Untuk sasarannya itu sama PKK dan pelaku UMKM. Waktunya untuk waktu sama juga Februari. Nah, program yang kedua kita akan melakukan upgrade manajemen. Workshop program kedua kita akan melakukan upgrade manajemen yang workshop untuk melakukan pelatihan bidang promosi. Nah, dari ini tuh dari pelaku UMKM tuh ada yang udah ada yang masuk ke e-commerce produknya. Maka dari situ tapi belum ada peminat, belum maju lah intinya, belum ada peminatnya. Maka dari situ kita UMKM sendiri ingin melakukan workshop itu untuk mengupgrade manajemennya. Nah, dari segi packaging juga kita akan melakukan kegiatan workshop desain label kreatif. Mitranya siapa aja? Untuk Desnaker dan juga sasarannya PKK dan pelaku UMKM. Kapan dilaksanakannya? Bulan Maret. Nah, strategi pemasarannya itu kita juga akan membuat berupa kegiatan strategi pemasaran. Nah, dari itu sendiri kita akan membuat pemasaran karena dari yang tadi saya bilang dari segi pemasarannya itu masih kurang. Jadi saya dari UMKM sendiri pengen membuat ini loh UMKM di Desa Cibedem tuh ada gitu.
Yang ke program ketiga kita akan pengelolaan fasilitas. Nah, kegiatannya itu kita akan mengelola website Desa Ciberem. Jadi ketika masyarakat ingin mengklik website tersebut, ada ini UMKM gitu. Di situ ada berapa pelaku UMKM-nya, produknya apa saja gitu. Program yang keempat, kita akan menginovasi manajemen, yaitu kita akan mengadakan GPR UMKM. Sasarannya siapa saja? Perangkat desa, PMI Kota Bandung, dan dinas yang terkait. Sasarannya kepada siapa? Kepada masyarakat. Kenapa kita ingin membuat GPR UMKM? Karena supaya memajukan UMKM sendiri gitu. Untuk kegiatan yang selanjutnya kita akan virtual tour UMKM berupa dokumenter atau vlog dan promosi. Jadi setiap kegiatan tuh kita akan mengadakan dokumenter ya. Dan akan di-upload ke sosial media untuk setiap kegiatan. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan pemasaran produk di media. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia. Dan kita akan bantu para pelaku UMKM itu untuk dipromosikan di beberapa sosial media. Mungkin segitu aja dari kelompok UMKM. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siapa namanya, Dek? Halija. Haliza, semester berapa? Semester 5. Dekat saya sini. Semester berapa? Semester 5. Semester 5 ya. Udah semester 5 ya? Ya. Oke, sekarang ada minum nih. Terima kasih. Dek, Haliza ini. Nah, udah buat minum. Ya, minum dulu ya. Biar agak tenang sedikit. Hiburan aja. Terima kasih Haliza ya. Intinya ada 4 poin. Jadi Haliza ada 4 poin. Yang pertama, quality building, bukan building ya. Oke, yang kedua, upgrade management. Yang ketiga, pengelolaan fasilitas. Yang keempat, inovasi manajemen. Itu 4 programnya. Dari sekian 4 program ada beberapa kegiatan. Totalnya berapa itu? 9 kegiatan untuk semua. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan ya Hafita ya, dengan teman-teman dari UMKM. Nggak apa-apa, itu mah rasa ini aja saya dari ini ke Hafita kan gitu biar minum, karena saya juga minum. Yang lain jangan iri ya. Oke, lanjut ke literasi. Oke, mangga. 10 menit, 15 menit ya. Kalau mau berdua juga boleh biar ada temannya. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian, juga rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami dapat mempresentasikan rencana dari proyek literasi yang akan diterapkan di Desa Ciberem. Oke. Jadi untuk Desa Ciberem sendiri kami merencanakan terdapat 4 program yang tersedia di beberapa tempat. Untuk program yang pertama mungkin berbeda dari yang lain-lainnya, kita menyasar dengan kepada satu tempat dengan nama program tertentu. Misalkan untuk program pertama ada namanya itu Sekilas Info atau Sekolah Literasi
Sekolah Inovasi Literasi dan Informasi. Nah, adapun dalam kegiatan yang berkaitan di sekolah di sini, yang pertama ialah workshop pengelolaan perpustakaan sekolah, di mana hal ini sesuai dengan permasalahan juga kebutuhan yang ada dari beberapa sekolah yang ada di Desa Ciberem, bahwa mungkin di beberapa sekolah pengelola perpustakaannya tidak terlalu mumpuni untuk mengelola perpustakaan itu sendiri, yang mana sudah didiskusikan juga sebelumnya dengan beberapa dosen, juga dengan beberapa kelompok lainnya, bahwa untuk mitranya sendiri tentu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, kemudian juga dari Disposipda Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang akan menjadi fasilitator di dalam kegiatan ini ialah SMAN 1 Kertasari, yang mana sebelumnya sudah bersedia untuk memfasilitasi kegiatan ini, yang nantinya akan dilaksanakan berbarengan dengan semua desa di Kecamatan Kertasari, juga sebagai pelaksana utamanya yaitu di Desa Resmi Tinggal. Nah, kemudian ada kegiatan storytelling. Kenapa kita adakan kegiatan storytelling? Khususnya di sini untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3. Di mana di sekolah tersebut punya jadwal untuk datang ke perpustakaan, tapi ketika siswa datang ke perpustakaan hanya leha-leha atau menggunakan perpustakaan untuk bermain-main saja. Nah, alangkah baiknya ketika ada potensi tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk guru atau pustakawan di sini dapat menumbuhkan minat baca untuk anak-anak itu sendiri, di mana ketika anak sudah minat, kemudian tumbuh gemar, akan tumbuh kebiasaan, juga tumbuh kebudayaan untuk membaca bagi siswa-siswi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada workshop penggunaan media perpustakaan digital. Nah, kalau untuk kegiatan ini berangkat dari permasalahan bahwa sebagaimana mungkin permasalahan yang ada di semua desa, bahwa buku fiksi khususnya untuk di seluruh desa ini sangat kurang sekali gitu. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dari khususnya remaja-remaja juga para siswa-siswi agar mereka bisa membaca buku meskipun medianya itu meskipun bukunya itu tidak tersedia gitu. Nah, salah satu cara mengakalinya ialah dengan adanya media perpustakaan digital, yang mana banyak gitu medianya seperti iPusnas, ada juga iPerpuskab, ada juga iTani, bahkan ada juga Candil khususnya yang di Disposipda Jawa Barat. Nah, di sini kita bisa sosialisasikan mengenai penggunaan media perpustakaan digital tersebut dengan bermitra tentu saja dengan guru, ada juga dengan pustakawan, juga mungkin dari Bapak Ibu dosen. Nah, di sini memang untuk sasarannya adalah siswa-siswi SMA yang mungkin nanti bisa juga diterapkan ke siswa-siswi SMP. Nah, kemudian ada juga workshop pembuatan konten media. Ketika kami berangkat ke sana dan berbicara dengan beberapa pelajar, mereka tertarik terhadap literasi media atau bagaimana cara pembuatan konten itu sendiri gitu. Bukan hanya tertarik membaca buku saja, tapi mereka juga tertarik untuk bagaimana membuat konten YouTube misalkan, atau konten Instagram yang memang dalam penggunaannya atau cara memakainya mereka belum terlalu paham dan belum terlalu mengerti. Karena itu kami sasarkan di sini untuk workshop pembuatan konten khususnya bagi siswa-siswi gitu di sini. Khususnya untuk siswa-siswi SMA itu sendiri. Kemudian di sini juga kami ada pohon literasi. Kenapa kami adakan pohon literasi di sini? Pohon literasi bisa juga sebagai feedback dari adanya workshop penggunaan media perpustakaan digital. Sebagaimana mungkin teman-teman pernah melakukan di setiap kelasnya dulu semasa sekolah, ada pohon literasi, baik itu di setiap kelas ataupun di setiap sudut di sekolah. Kita dapat melihat bagaimana progres dari minat baca siswa-siswi tersebut dilihat dari pohon literasi setiap siswa-siswi atau dari daun yang ada pada daun yang ada di pohon literasi tersebut. Semakin banyak maka dapat dilihat bahwa siswa-siswi tersebut sering membaca buku. Kurang lebih seperti itu, yang mana jika mereka memang susah mendapatkan buku, bisa mereka dapatkan melalui perpustakaan digitalnya yang kita sudah sosialisasikan tadi gitu, untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari workshop media perpustakaan digital tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada user education. Nah, user education ini mungkin lebih mengarah ke perpustakaan, tapi berangkat juga dari permasalahan yang ada di salah satu sekolah, di mana siswa di sekolah tersebut kurang memanfaatkan fasilitas literasi yang ada di sekolahnya gitu. Jadi dari pustakawannya pun meminta alangkah lebih baiknya setiap masa orientasi itu diadakan user education atau bimbingan bagi pemustaka untuk
dapat mengakses perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah, tidak hanya ketika datang ke perpustakaan tuh hanya untuk meminjam buku paket saja, namun juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya ada juga pembuatan majalah dinding kreativitas dan inovasi di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari. Kegiatan ini berangkat juga dari permasalahan bahwa di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari belum ada sama sekali program literasi yang diterapkan. Karena itu dari sana berharap bahwa salah satunya misalkan pengadaan majalah dinding yang bisa dijadikan sebagai media inovasi atau media kreativitas khususnya bagi siswa-siswi itu sendiri. Kemudian ada juga COD atau Corner of Dreaming. COD di sini semacam kalau tadi SMP 2 Kertasari punya Pokari, kita punya COD. Nah, COD ini sebagai pojok baca impian yang mana bisa diadakan pojok baca yang isinya mungkin fasilitas-fasilitas atau media-media penunjang arah ke depannya mereka, impian mereka yang akan diwujudkan seperti apa. Karena mungkin permasalahan yang ada di sana adalah mayoritas lahan ataupun mayoritas pekerjaan orang tua mereka adalah berkebun dan bertani, sehingga ada pemikiran untuk mendistrak mereka ketika mereka lulus sekolah, mereka hanya akan berkebun dan bertani. Namun di sini kita bisa tumbuhkan atau misalkan minat untuk mereka mengetahui bagaimana profesi-profesi di luar sana yang bisa mereka akses, tidak hanya untuk berkebun dan bertani, bahkan ketika mungkin profesi di luar sana yang bisa mereka memberikan manfaat untuk desa mereka itu sendiri. Next. Kemudian untuk program kedua di sini, kalau tadi ada sekilas info, kita namanya Piagam Pantes atau Pusat Informasi Beragam. Nah, sebelum ada kegiatan-kegiatan lainnya, yang pertama ingin kami manfaatkan di desa, karena di desa sudah ada perpustakaan desa, belum ada komunitas literasi di desa tersebut. Sedangkan komunitas literasi di sini bisa saja membantu menyokong bukan hanya pustakawan, bukan hanya perangkat desa, juga beberapa organisasi sosial untuk membantu kegiatan-kegiatan literasi yang akan dilaksanakan di desa. Nah, di sini bisa saja nantinya pembentukan komunitas literasi ini akan menjadi pendukung ataupun yang pelaksana untuk kegiatan-kegiatan literasi yang mungkin kami sarankan terhadap desa tersebut atau terhadap beberapa tempat tersebut. Nah, di sini adapun untuk sasarannya mungkin memang pertama adalah pelajar, mahasiswa, Karang Taruna, juga PKK, ada juga PKK yang memang berkecimpung, ada juga organisasi masyarakat, dan tentu saja perangkat desanya itu sendiri. Nah, kedua ialah workshop pembuatan media promosi melalui media sosial dan cara pengelolaan dengan pembuatan konten. Nah, di sini khususnya bahwa perpustakaan desa itu sendiri belum memiliki media promosi, sehingga kemungkinan banyak juga warga desa, bahkan beberapa remaja ketika kami tanyai, mereka tidak terlalu tahu seperti apa perpustakaan desa tersebut, padahal lokasi perpustakaan desa sudah sangat strategis berada di kantor desa. Nah, karena itulah kami di sini memanfaatkan untuk bagaimana perpustakaan desa memiliki media promosi atau medianya itu sendiri gitu. Karena padahal perpustakaan desa di sini bisa juga dijadikan sebagai salah satu fasilitas literasi yang cukup menunjang, di mana tersedia beberapa seperti tempat belajar, wifi dan sebagainya sudah ada, hanya saja bagaimana pemanfaatan perpustakaan desa tersebut khususnya setelah adanya pandemi yang sudah berakhir gitu. Nah, di sini adapun sasarannya tuh pertama tentu pengelola perpustakaan desa, juga perangkat desanya itu sendiri. Next. Nah, kemudian ada workshop kesadaran literasi bagi keluarga. Kenapa kami sasarkan keluarga di sini? Mungkin dari permasalahan sebelumnya berangkat bahwa orang dewasa itu kurang literate di desa Ciberem itu. Nah, bagaimana caranya kami bisa meliteratkan orang dewasanya tersebut supaya menumbuhkan minatnya terhadap keluarganya itu sendiri, di mana salah satu pelaksana literasi selain juga dari perangkat desa, pemerintah desa adalah keluarganya itu sendiri gitu. Bagaimana cara-cara menumbuhkan literasi di keluarganya itu sendiri sebagai lingkungan yang terdekat khususnya bagi anak-anaknya nanti, supaya tidak menjadi budaya ketika mereka dewasa mereka
tidak senang terhadap literasi sebagaimana orang dewasanya sekarang yang mungkin tidak terlalu mementingkan literasinya itu sendiri gitu. Next, kemudian ada juga workshop pengelolaan kearsipan. Nah, di sini itu sasarannya adalah pengelola arsip dari kantor desa yang mungkin ini bisa nanti berbarengan dengan workshop-workshop lainnya yang sedesa sekecamatan Kertasari, khususnya bahwa permasalahan semenjak adanya media digital ataupun surat secara digital bahwa dokumen itu rata-rata masuk ke WA dan jadinya tidak terarsip gitu, tidak terkelola dengan baik sehingga ya sudah saja gitu seperti itu. Nah di sini mungkin khususnya kita mungkin bermitra dengan dosen, siapa tahu bisa memberikan materi gitu, seperti apa pengelolaan arsipnya itu yang baik dan benar, bahkan untuk pendisposisiannya juga penyimpanannya dengan sistem tertentu yang baik dan benar. Nah terakhir adalah pengadaan majalah dinding informasi desa. Di sini kan desa sudah punya perpustakaan desa yang ada di depan desa itu sendiri. Tapi informasi di desa mungkin hanya berkembang di sekitaran perangkat-perangkat desa itu sendiri. Di PKK lah, di KIM ataupun di BUMDes. Nah, bagaimana caranya ketika warga ke desa, tidak hanya mereka tuh untuk mengurus sesuatu kepentingan yang berkaitan dengan administrasi saja. Padahal kan ada perpustakaan desa di depan desa tersebut. Salah satunya memanfaatkan perpustakaan desa sebagai pusat informasi gitu. Bagaimana caranya warga bisa mendapatkan informasi tidak hanya mungkin jika penyebaran melalui KIM tidak terlalu efektif, mungkin bisa dengan warga melihat informasi di mading informasi desa itu sendiri. Salah satunya untuk memanfaatkan adanya perpustakaan desa itu sendiri. Yang kemudian ada program ketiga namanya itu Jenggala Merah. Jenggala itu artinya hutan yang akan dilaksanakan kita berbarengan dengan tadi di wisata dan juga UMKM, yaitu di Rasa Mala sebagai salah satu wisata edukasi. Nah di sini ketika kami datang ke sana bahwa di sana tuh sudah ada buku-buku yang bahkan buku-bukunya mungkin lebih baik dibandingkan fasilitas-fasilitas lainnya, namun tidak ada pojok baca. Jadi buku tersebut hanya disimpan di salah satu rumah pengelola yang ada di Rasa Mala tersebut. Padahal buku-buku tersebut sangatlah baik juga, sebagaimana tadi dikatakan bahwa tempat tersebut memiliki wisata edukasi khususnya bagi itu dari eksternal maupun untuk masyarakatnya itu sendiri. Namun ketika kami tanya, masyarakatnya pun belum terlalu mengetahui. Mungkin nanti kita berbarengan dengan wisata dan UMKM bagaimana caranya dapat mempromosikan Rasa Mala itu sendiri, khususnya dengan adanya pojok baca itu sendiri. Karena sebenarnya pojok baca ini berangkat dari TPA atau tempat pembuangan akhir yang ada di Ciberem gitu, di mana mereka milah-milah buku yang kemudian bisa dijadikan suatu pojok baca, juga sumbangan dari beberapa organisasi masyarakat. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang mungkin akan sedikit rumit untuk di Rasa Mala ini. Pertama adalah seperti yang diungkapkan tadi bahwa Rasa Mala ini tidak terlalu diperhatikan oleh desa. Jadi mungkin akan ada gap antara pengelola itu sendiri dan juga ada oleh desa. Sedangkan untuk Rasa Malanya itu sendiri dikelola di bawah yayasan gitu, di bawah yayasan dengan tetap lahannya itu milik perhutani namun dengan izin LMDH. Tapi mungkin keterlibatan desa di sini tuh tidak terlalu berpengaruh, bahkan untuk perpustakaan desa berkaitan dengan pojok baca pun tidak terlalu banyak gitu. Mungkin hanya silang layan saja sementara, dan kesananya mereka mungkin kurang diperhatikan, padahal beberapa edukasinya sudah sangat baik untuk di Rasa Mala itu sendiri. Udah beres satu, enggak. Yang terakhir, kalau untuk yang terakhir, karena di Ciberem itu punya banyak media literasi yang ada gitu menurut kami, jika mungkin tercapai di akhir nanti setelah kami selesai dengan mungkin program-program untuk meliterasikan warga desanya itu sendiri, kami ingin membuat namanya Kampung Literasi Ciberem Pantes gitu. Berangkat dari kenapa ada media literasi tapi mungkin tidak dimanfaatkan dengan baik gitu, khususnya mungkin untuk masyarakatnya terlebih dahulu yang nanti bisa dimanfaatkan untuk eksternal gitu. Nah untuk kampung literasi ini mungkin hanya baru sementara akan perencanaan dulu sembari melaksanakan program-program atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa meliteratkannya dulu masyarakatnya, kurang lebih seperti itu. Karena kan di Ciberem itu punya Kampung Pelangi Pantes yang bekerja sama dengan BKKBN, punya juga Rasa Mala sebagai wisata edukasi.
bahkan ada juga perpustakaan desa, juga tempat-tempat wisata lainnya, bahkan juga kegiatan-kegiatan budaya yang bisa memberikan mungkin income-nya sebagai wisata untuk Desa Ciberem itu sendiri dengan membangun suatu kampung literasi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ aja dulu, Neng. Beberapa kali tadi yang jadi ada 4 program ya. Yang pertama sekilas info. Ya, siapa namanya? Fitri dari perpustakaan ya. Semester berapa? Semester 5. Yang pertama sekilas info. Yang kedua piagam, pantes, pakai pantes ya. Terus yang ketiga itu pakai merah. Apa namanya? Jenggala merah. Yang keempat kampung literasi, pakai kata juga pantes. Itu pantes itu apa sebetulnya? Mohon maaf, jadi pantes itu visi yang dijadikan slogan di Desa Ciberem yang artinya produktif, agamis, nyaman, tertib dan sehat. Oke, itu aja yang ditanya saya karena pantas beberapa kali disebut. Jadi saya penasaran dengan pantas itu ya. Saya tahu itu dia. Itu. Baik, terima kasih untuk paparannya. Silakan nanti. Ya. Di sini sekarang ada Bu Pina yang belum terdengar suaranya. Oke, ada Pak Embun. Bu Samia mana tadi? Belum ada ya. Nanti Bu Pina, Pak Embun. Pak, nanti dari Perpus juga ada, mau Boros, mau Pak Mahmudin dan juga ini. Silakan dulu diawali oleh Bu Pina. Kemangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk programnya mungkin saya lebih ke pariwisata ya. Tadi ada sedikit notes gitu ya yang saya tandain di situ karena berhubungan dengan tadi kan ada rasa malah ya, ada konflik di situ. Konflik iya kan, kalian mau bikin brand gitu ya, brand destination di Rasa Mala, tapi ternyata di dalamnya itu ada konflik gitu. Nah, yang mau saya tanyain, gimana caranya, apa rencana kalian gitu untuk mengatasi konflik tersebut, karena nggak mungkin kalian masuk ke dalam konflik tersebut kan gitu. Oke, iya terlalu jauh. Jadi bukan bagian kalian di situ gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara tentang komunikasi pariwisata gitu, apalagi kalau bicara tentang branding, artinya kalian harus bikin sadar dulu masyarakatnya gitu ya. Jadi ada yang namanya awareness, brand awareness gitu ya. Nah, itu saya belum lihat gitu apa rencana kalian untuk itu, karena harus ada berkesinambungan antara masyarakat, kalian sebagai mitra, dan juga pengelola, yang artinya kalau kalian mau membrand Rasa Mala gitu ya, artinya ketiga itu harus ada kesepahaman dulu gitu, dua-duanya harus aware dulu terhadap itu. Sementara gitu ya, di desa sendiri dia kurang ini kan, tadi dia kurang ada perhatian dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu PR buat kalian gitu ya. Kalau misalkan ada nggak dari beberapa itu yang kemungkinan atau konfliknya atau masalahnya yang lebih sedikit gitu dari Rasa Mala ini, ada nggak brand yang lain gitu atau destination yang lain gitu ya yang bisa mempermudah jalan kalian gitu, karena ya ini tadi berkaitan dengan konflik itu kalian nggak bisa masuk ke situ gitu. Kalian mau mau bersikeras, negosiasi katanya tadi, ada silaturahmi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga belum tentu, bukannya saya mau mendiskreditkan atau bagaimana gitu ya, tapi realistis saja gitu. Apa yang bisa kalian lakukan gitu. Ketika Rasa Mala ini ternyata tidak ada maksudnya komunikasinya nggak jalan gitu antara tadi pengelola, kemudian desanya juga nggak berminat gitu ya dengan masyarakatnya gitu. Sementara kalau kita bicara tentang brand itu harus ada awareness, kesadaran dari semua pihak gitu. Nggak cuman kalian aja gitu sebagai mitra gitu, kalian maju aja gitu. Sementara masyarakatnya tidak terlalu tidak terlalu antusias untuk melakukan itu gitu. Ya,
Jadi ya mungkin itu kalau kita bicara tentang komunikasi pariwisata tadi kan udah disinggung ada apa sih namanya, ada 4 attraction dulu deh. Attractionnya apa? Oke, kalian daya tariknya mau ke Rasa Mala gitu ya, dengan segala potensinya, dengan segala masalahnya gitu kan. Nah kemudian ada lagi turunannya, tadi udah disebut salah satunya adalah amenities tadi gitu ya, fasilitasnya apa gitu. Kemudian penunjangnya bagaimana, nah, itu juga harus kalian pikirkan gitu. Karena yang akan menjalankan bukan kalian kan gitu ya. Yang realistis aja gitu ya, yang bisa kalian lakukan apa dulu gitu. Secara konseptual saya acungi jempol gitu ya ketika saya dengar, oh ya berarti kalian udah ngerti gitu ya. Tapi ketika mau implementasinya gitu, jangan sampai oke deh ini konsepnya udah ada nih, ketika kalian mau mengimplementasinya ke lapangannya ternyata kalian terjegal dengan itu tadi gitu, dengan berbagai hal itu gitu ya. Saya sih cuman kalau kalian mau maju ya silahkan maju gitu, tapi dengan langkah yang realistis, dengan action yang realistis juga gitu. Karena kalau untuk bicara tentang konflik itu kalian nggak bisa masuk gitu, mau silaturahmi, mau negosiasi seperti apapun gitu ya, karena kalian nggak tahu konflik itu seperti apa gitu ya. Jadi ya itu tadi harus dipikirkan juga itu gitu ya. Karena awareness tadi, kalau kita mau branding ya awarenessnya dari siapa nih, dari masyarakatnya, nggak cuma mitra aja tapi juga dari desanya juga harus ada, kemudian dari pihak pengelola juga harus ada. Jadi ada kesepahaman antara 3 item itu gitu kalau dalam desa itu kan. Gimana mau nge-branding kalau awareness-nya atau kesadaran dari masyarakatnya juga rendah gitu ya, atau desanya nggak peduli juga gitu, seperti itu. Jadi ya memang PR-nya satu gitu, kalian itu dulu membangun awareness, kesadaran masyarakat tentang desa wisata itu seperti apa gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih ke wisata, tapi saya pikir ini bukan hanya untuk wisata, tapi untuk semuanya. Tentu saja mungkin nanti kalian akan memberikan branding tentang mulai wisatanya kan. Nah sekarang gini ya, sekarang tuh ada pergeseran di foto wisata. Kalau kalian dengar dengan travel photographer kan itu sebenarnya foto wisata kan. Nah sekarang tuh sudah tidak laku lagi foto yang sangat bagus, yang absurd, yang seperti diantah berantah. Tapi orang lebih percaya pada foto faktual, berdasarkan pada fakta apa yang ada di tempat, bukan foto yang indah. Saya ngambil contoh gini deh, banyak sekali foto-foto tentang pantai. Bagus dengan ditampilkan dengan matahari terbit atau matahari tenggelam. Tapi ketika wisatawan nyampe ke sana sebetulnya situ nggak ada gitu loh. Nah itu yang coba kalian hindari ya, apalagi dengan banyaknya maraknya dan mudahnya dan murahnya aplikasi di gadget, bahkan gratis sekarang itu. Seperti itu. Jadi sekarang itu sudah nggak laku lagi kalau ada misalkan permintaan foto travel photographer yang menampilkan foto yang sangat absurd gitu ya. Tapi berasal dari fakta. Salah satunya yang bisa saya berikan tipsnya adalah buat perbandingan di tempat tersebut. Perbandingannya dengan apa? Yang pasti itu kan manusia kan. Jadi sertakan manusia di situ. Sehingga orang akan menangkap secara imaji, oh landscape-nya seperti ini, manusianya seperti ini, pohon-pohonnya kira-kira seperti ini. Itu kan sebuah perbandingan, sangat membantu visual pada imaji orang. Jadi Anda jangan sampai terbawa arus mengindah-indahkan visual, tapi sebetulnya tidak ada di tempat itu. Boleh Anda memanfaatkan teknologi, tapi juga Anda jangan terbawa arus teknologi.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Nuhun ya. Mangga Pak Tisna lagi. UMKM. Enggak. Ya, sama juga ya ketika Anda membuat visualisasi tentang kegiatan UMKM atau promosi lah, branding tentang UMKM, branding tentang literasi. Berangkatlah dari fakta. Jangan mengada-ada. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UMKM, saya ingin tahu kalau kondisi pelaku usaha di Desa Ciberem itu seperti apa? Apakah produknya sudah siap dipasarkan atau masih proses gitu pembentukan pelaku usaha atau gimana? Udah siap pemasaran. Oh, jadi karena selama ini saya lihat kalau yang UMKM itu banyak yang membicarakan hanya tentang pemasaran gitu. Tentang legalitasnya itu nggak dibahas. Apakah di desa itu sudah terliterasi atau belum tentang UMKM, legalitas UMKM gitu. Karena untuk UMKM berkembang itu kan basic aja. Pelaku usaha perorangan pun harus punya NPWP dan NIB ya sekarang ya. Apakah sudah terliterasi atau belum, itu harus diperhatikan gitu. Itu saja masukan dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini di depan saya juga masih banyak senior kan. Mangga Pak Dekan, Pak Mahmudin, siapa yang akan memberikan masukan sebelum nanti kita tutup? Baik ya, dari kelompok Ciberem ini. Jadi kalau saya lihat di kelompok Desa Ciberem ini boleh dikatakan desa jargon ya. Banyak sekali istilah-istilah pantes ya, pantes tadi sudah sampaikan, agamis, apalagi tertib sehat gitu ya. Kemudian juga ada si Bebe gitu. Si Bebe baca gitu, kemudian Obama juga olahraga sambil maca, kemudian juga audiobooks dengan istilah pantas. Sekarang ditambah lagi satu, sekilas info. Jadi banyak jargon, artinya mungkin kalau dilihat karena di perpustakaan berdasarkan data yang disampaikan yang lalu itu, perpustakaannya itu perusahaan terbaik seluruh Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi kalau kita membuat program di situ, ya tentunya kita juga harus menyesuaikan karena banyak program-program yang sudah ada di situ dan kita harusnya jangan sampai overlap ya. Kita membuat sekilas info padahal sebenarnya sudah ada gitu. Jadi jangan overlap dalam arti istilahnya beda tapi isi konten untuk kegiatannya itu sama ya. Jadi kan jangan sampai menimbulkan konflik geus aya di dieu cenah naon ngayakeun deui itu sudah ada gitu. Jadi harus betul-betul di-explore yang ada di situ ya. Sebenarnya yang berdasarkan catatan yang lalu di desa ini permasalahannya itu ada yang belum juga tereksplor ya untuk kegiatan. Misalnya literasi untuk masyarakat Ciberem itu dapat dikatakan sangat awam gitu. Itu kan disampaikan yang lalu gitu. Kemudian juga literasi hanya untuk anak-anak ya. Kenapa harus seperti itu? Apakah ada solusi? Mungkin juga tadi yang dengan program itu sudah terfasilitasi ya. Tapi tidak tersentuh istilah ini untuk yang anak-anak. Kemudian juga perpustakaan kurang koleksi anak gitu juga. Tadi kan anak untuk anak-anak katanya kalau untuk literasi itu. Kemudian juga pengarsipan ya tidak jelas di situ karena kegiatan-kegiatan di desa itu menggunakan WA sehingga kalau ada arsip yang lalu dicari lagi kan sulit ya. Dan itu tadi belum sampaikan program untuk pengarsipan ya. Udah ya, nanti kolaborasi dengan kelompok yang kemarin juga akan ada kegiatan untuk pengarsipan. Kemudian yang terakhir
Itu saja mungkin ya. Jadi karena kalau menurut saya data yang ada di situ kemudian masalah gitu, kan harusnya membuat program berdasarkan data yang ada di situ. Jadi harus betul-betul semua terfasilitasi karena kan kita datang ke sana jauh-jauh ke sana, tapi di program ya tidak ada. Mudah-mudahan ya tadi ya mungkin karena terlalu banyak programnya sehingga mungkin sudah terfasilitasi yang ada di situ. Barangkali itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya menambahkan dari Pak Mahmudin lah, sedikit aja tapi rada lila. Sedikit lah. Tadi ada khusus yang literasi, ada penggunaan media digital, perpustakaan digital. Apa medianya? Bukan buat Candil juga bisa dari perpus Bandung Cup gitu yang Itu teh untuk mengatasi kurangnya koleksi. kekurangan koleksi. Kan kalau misalnya untuk pengadaan koleksi mungkin bisa kita ngajuin bisa aja ke institusi data pemerintah lain tapi datanya ya Banyak kan koleksi digital yang gratis? Kenapa nggak di-download gitu gratis? Jangan mendigitalkan buku yang sudah ada terus digitalkan, itu kan melanggar saya ya. Ya melanggar undang-undang lah. Kan kalau kita jadi ya melanggar undang-undang, melanggar saya. Itu jadi banyak kan buku-buku anak-anak yang digital itu banyak gitu kan, bisa aja anda download sudah dibaca oleh anak-anak, jadikan koleksi di situ. Cuman ya perpustakaannya harus punya websitenya juga gitu. Harus ada. Jadi yang dimaksud dengan perpustakaan digital itu sebenarnya bukan harusnya apa, kalau di perguruan tinggi itu koleksinya itu yang apa sih namanya? Iya, yang itu atau harusnya koleksi pribadi gitu kan. Koleksi yang ada di desa itu yang akan didigitalkan misalnya. Lokal konten gitu kan, yang perpustakaan digital itu. Karena kalau buku tidak bisa digitalkan kecuali misalnya Anda beli buku yang ada yang digitalnya kan. Ada yang gratis, ada yang tidak juga gitu. Nah, kita cari yang gratisnya, Kak. Itu teh. Buku yang gratisnya. Terus yang keduanya tadi akan ada duta ada kan duta baca. Asa nyatet orang didinya tah. Asa maca ada sok coba gerak. Mitra duta baca. Oh, pegawai duta baca. Enggak, sekarang kan duta baca itu kebanyakannya mengacunya ke anak-anak sekolah. Padahal kalau kenapa tidak masyarakatnya gitu kan? Karena yang ingin kita tingkatkan itu adalah literasi masyarakatnya gitu. Kenapa tidak masyarakatnya yang misalnya ada apa namanya masyarakat di samping siswa lah yang suka datang ke perpustakaan atau suka baca di sini, terus ada lomba duta baca untuk masyarakat. Misalnya dari dusun A, dusun B, dusun C, atau kampung A, kampung B, atau RW ini ada perwakilannya, nanti ada duta baca dan dialah nanti yang akan mensosialisasikannya kepada masyarakat yang ada di desa Ciberem. Misalnya gitu kan. Mudah-mudahan ini yang desa Ciberem lebih bagus daripada yang desa Cihawuk. Karena Hawuk itu kan harusnya adanya Ciherang tadinya ya, saya Cihawuk tapi sayang tidak ada desa Ciherang, adanya desa Ciberem dan kebetulan di sini semuanya pada berem gitu kan, semuanya berem lah, seragamnya merah-merah semuanya. Nah itu tapi tadi saya tanya pantes tapi udah dijawab pantes atau pantes tahun, ternyata pantas itu singkatan. Mudah-mudahan Anda semuanya sudah pantas dan juga pengetahuannya mudah pantas itu kan. Yang penting kalau kita sering ke perpustakaan gitu, manusia itu kan alatan maca, manusia jembar panalarna. Nah, itu aja lah. Ya.
Yang penting yang dengan cara itu misalnya manusia justru dengan membaca itu kita bisa segala-galanya lah. Jadi muncik bahasa Sunda mah alatan maca manusia jembar panalarna. Ya. Jadi kalau kita sering membaca, pengetahuannya itu akan luas, keterampilannya juga akan terus luas dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyaklah membaca. Kita suruh masyarakat untuk literasi, tapi diri tidak pernah literasi. Ya. Jadi sebelum kita memberikan pelatihan dan lain sebagainya, ikro dulu Anda lah, baca dulu atau ikro dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bukti bahwa kalian memang pantas untuk meneruskan program Ciberem. Ya. Jadi nggak usah saya yang nutup, saya minta salah satu aja mahasiswa menutup apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan apa yang sudah kalian rencanakan. Ya, pernyataannya dari mahasiswa biar Ciberem tetap pantas karena mahasiswanya juga pantas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok literasi UMKM dan wisata dari Desa Ciberem sendiri sampaikan. Semoga mungkin bisa terrealisasikan dengan banyaknya program yang memang sudah direncanakan dan pasti sudah didiskusikan dengan masing-masing proyek. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya apa yang mau berarti diarahkan aja biar tambah pantas, benar-benar pantas. Mangga Pak Tansa untuk mengarahkan dan sekaligus menutup. Ya, jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar pasti menang, karena sang pembelajar pasti menang bersinar terang di masa yang akan datang. Ada. Ya. Karena dari kemarin pantun gitu. Jadi saya tadi malam baca pantun satu aja. Ya, intinya begini. Program sudah sangat bagus, rencananya sangat bagus, tetapi yang belum muncul itu adalah skala prioritas. Tadi Bu Asih berkali-kali menyebut tentang mana nih yang jangka pendeknya, mana nih yang jangka menengahnya, mana yang jangka panjang, sehingga dari pilihan-pilihan kegiatan itu mana yang memang akan Anda lakukan. Satu itu. Sisanya berikutnya itu akan menjadi rekomendasi program-program pemerintahan di desa ataupun komunitas-komunitas yang ada di desa itu. Maka pastikan dulu, karena pertanyaan pertama gini saja. Seluruh program ini kayak literasi. Sebenarnya Fitri, itu berapa lama mengerjakan itu seluruh program itu? Ya, berapa lama itu? Bulan, tahun? Keseluruhan program ini selesai dalam berapa tahun? Ya, ya, itu kan masalah kita kan. Sementara kita masih belajar di kampus, masa mau sampai tua di Kertasari? Kan enggak. MOU kita memang 4 tahun, tetapi mana yang memang prioritas yang mampu kita kerjakan, artinya sesuai kemampuan Anda. Tidak menuntut lebih, apalagi tadi sampai masuk ke resiko ya, resiko kepentingan ada konflik misalnya. Maka tolong nanti pastikan yang jangka pendek saja dulu. Ini apa nih? Kemarin Cikembang dengan begitu hebatnya menyampaikan menyampaikan sebuah metodologi penelitian disebut dengan participatory action research. Ternyata tahap awal itu adalah awareness tadi, kesadaran. Kesadaran itu yang paling utama. Karena ketika masyarakat sadar, maka sebetulnya program-program itu bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Nah, maka bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat? Itu adalah program utama kita sebetulnya. Itu yang disebut dengan jangka pendek. Berikutnya sisanya itu adalah rekomendasi kita kepada mereka. Ini loh Pak, kalau desa ini mau maju ya harus seperti ini dan sebagainya. Tetapi tahap awal yang akan kita lakukan adalah konsep atau programnya penyadaran. Misalnya begini, saya ngasih contoh. Ini mohon maaf, bukan saya tidak menghormati adanya. Kita dengarkan sambil itu. Misalnya kalau saya akan membentuk pusat pengembangan kreativitas masyarakat. Di situ literasi ada, UMKM ada,
wisata ada. Saya contohkan yang desa YouTuber di Jember berkali-kali di setiap itu. Desa YouTuber di Jember itu adalah sebuah desa yang maju karena masyarakatnya menjadi YouTuber semua. Desanya akan mikir, kalau begitu saya butuh apa nih buat masyarakat? Kalau gitu saya cuma bekerja sama dengan Telkomsel, menyediakan akses internet gratis untuk warga. Dan akhirnya desa itu maju karena warganya bikin vlog, bikin apa. Desa kami bagus loh. Wah, semua anggota masyarakat menyampaikan kepada publik bahwa desa kami bagus. Dan yang dibutuhkan adalah jejaring saja. Makanya kemarin Pak Esa menyampaikan, sebetulnya cuma 3 kegiatannya apa? Berkaitan dengan 1, SDM, awareness, kesadaran, kemudian sistem informasi, sirkulasi informasi. Bagaimana informasi ini bisa diketahui baik itu inside maupun outside. Yang ketiga adalah kelembagaan. Kelembagaan disebut adalah komunitas. Kemarin Cikembang menawarkan community based tourism, pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Kebayangkan kalau Kim dibentuk, Kimnya mati, maka semua akan mati. Karena gaji Kim itu nggak besar. Tapi ketika masyarakat menjadi humas, tidak ada bayaran, tapi desa itu akan menjadi terkenal. Bahkan warganya juga bisa menjadi terkenal. Acara mancing itu rata-rata penontonnya 500.000 loh. Kalah Alko juga kalah tuh. Ku acara mancing. Ya bikin konten mancing, itu penontonnya rata-rata 500.000. Mancing doang. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan, tinggal yang itu sudah bagus, itu sangat bagus, bahkan kita nggak pernah berpikir sampai sehebat begitu. Tinggal dipecah. Jangka pendek yang akan kita lakukan, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau Pak Waska pasti nanya, tujuan Anda bikin program apa sih? Tujuan kita kan pasti membuat mereka berdaya kan? Ya, karena bukan kita yang harus mengerjakan. Kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jarak juga, dibatasi oleh jarak. Mungkin kita tiap hari datang ke sana, sok kepikiran kan? Makanya satu saja program sebetulnya yang bisa membangun itu dimulai dari startnya. Itu yang disebut dengan rumah tumbuh. Tadi ngobrol dengan Bu Asih, UMKM sebetulnya cuma 2 masalah, promosi dan tata kelola keuangan. Iya kan? UMKM itu banyak yang kaya, tapi nggak berlanjut. Kenapa? Menang untung langsung beli motor, beli mobil. Tidak untuk investasi, maka butuh tata kelola keuangan. Karena kawin. Gitu ya. Sudah terbayangkan? Nanti kita tunggu sampai Sabtu sama semuanya juga, kita akan menunggu di split. Yang tadi disusun itu di split, mana yang betul-betul Anda akan kerjakan. Jangka pendeknya mana? Karena itu yang akan kita kerjakan di semester genap nanti. 1 itu sudah sangat cukup sebetulnya. Karena kita tidak mungkin berada terus di desa, di kecamatan Kertasari dan di desa Ciberem. Enggak. Masih sangat luas yang harus kita kejar. Oke, tinggal disusun pendek, menengah, panjang. Yang pendeknya yang benar-benar Anda mampu. Enggak, kami tidak akan mengorbankan Anda semua, apalagi terjebak dalam konflik, tidak. Apa nih? Misalnya Anda membuat video jelajah, apa namanya? Jelajah desa. Bisa mulai dengan itu 1 dulu misalnya. Atau pemberdayaan masyarakat. Pak, Bu, komunitas. Mulai dari komunitas. Ada komunitas sadar wisata tidak di sana misalnya. Nah, mulai dari situ. Satu saja yang menjadi pemancing untuk semua program itu kemudian bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh mereka sendiri, bukan oleh kita. Sebagai sebuah konsep ini luar biasa dan sangat hebat. Dan kami tidak pernah membayangkan akan jadi seperti ini, tapi ternyata sangat hebat sih. Makanya di dalam perguruan tinggi lembaga ada namanya visi, misi, tujuan, Renstra, Renov. Visi misi itu tujuannya apa, Renstra itu apa? Renstra 5 tahun, RIP 25 tahun, rencana induk pengembangan, kemudian Renstra 5 tahun, Renov per tahun. Nah, kami minta dalam 1 semester apa yang paling mungkin dan paling mampu, yang paling Anda mungkin lakukan. Tidak usah terlalu banyak juga. Apa yang paling mungkin? Nah, nanti ide besarnya akan kita sampaikan, ini loh Pak, sebagai sebuah desa mandiri ini sebetulnya. Tapi kami akan mengerjakan ini dulu, karena ini yang paling krusial, yang paling fundamental. Nah, oke, di-split, dipisahin, karena masih belum terlihat di situ. Itu saja.
Semoga bisa dipahami, nanti terus bisa berkoordinasi dengan kami semua di fakultas dan para dosen juga. Bahkan nanti sebelum pelaksanaan ke lapangan juga tetap ada conditioning lagi. Tetap kita akan terus mendampingi Anda semua sehingga program ini bisa terlaksana. Oke, terima kasih. Ya, Pak Tarsa kasih pantun. Mari berpantun. Pantun, Bu? Iya. Enggak, Sunda. Ada tak ide nak, soalnya ini. Ini ya. Kasumedang, Kasumedang. Aduh. Kaciwangun Banjarsari. Aduh. Sumanget orang berjuang keur ngawangun Kertasari. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih atas pantunnya. PR buat ibu-ibu. Mahasiswa ada yang mau pantun hari ini? Tidak ada? Oke. Belum. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kalau mau cari kekasih banyak yang siap. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap untuk realisasi berikutnya ya, untuk wisata, literasi dan UMKM. Mari kita Ciberem biar pantas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.